Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak? Hari ini kita ketemu lagi. Masih belum bisa bertatap muka seperti yang kita inginkan, tetapi tidak apa-apa. Hari ini masih harus tetap kita jaga semangat untuk belajar, ya. Kebetulan Pak Wid minta maaf ya untuk pertemuan kali ini tidak bisa membuatkan kayak video tutorial atau video pembelajaran dengan menggunakan yang seperti biasanya, misalkan pakai PowerPoint dulu baru direkam ya. Pak Awit ini baru apa ya, waktunya baru mepet sekali untuk tugas-tugas yang lain, juga kebetulan memang tidak mengajar di satu tempat begitu. Oke, anyway, saya masih bisa meluangkan waktu untuk menyiapkan materi. Semoga saja ini tetap bisa menjadi hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak semua ya. Alright. For our lesson today, we will talk about greeting card. What is greeting card and what must we do if we want to make one, and in what occasion, dan dalam kesempatan apa toh kita bisa membuat greeting card itu. Alright, this is the explanation first by using Indonesian. Nah, ini penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Greeting card atau kartu ucapan merupakan kartu ucapan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan atau perhatian kepada seseorang. Kita bisa menyampaikan ucapan dalam berbagai peristiwa, baik peristiwa yang menggembirakan maupun peristiwa yang menyedihkan. So, greeting card biasanya diberi gambar atau tulisan yang menarik. Nah, pada postingan ini saya akan memberikan beberapa contoh greeting card nanti. Right, let's get to know first about the definition of greeting card. Jadi, definisi penjelasan dari greeting card itu apa toh? Ya, jadi, greeting card is an illustrated piece of card or high quality paper featuring an expression of friendship or other sentiment. Jadi kalau diartikan bahwa kartu ucapan itu merupakan bagian ilustrasi dari kartu atau kertas berkualitas tinggi yang menampilkan ekspresi persahabatan atau sentimen lain. Maksudnya perasaan lain gitu ya. Menurut yang penjelasan di sini bahwa high quality paper, kertas berkualitas tinggi. Jadi tidak boleh asal kertas yang dipakai untuk membuat greeting card. Misalnya, anak-anak pengen membuat greeting card dengan menyobek buku, kemudian dari sobekan kertas buku kamu itu asal ditulisin. Itu kurang tepat dengan definisi dari greeting card. Paling tidak menggunakan kertas yang lebih tebal, warnanya lebih menarik, tidak sekedar kertas dari buku tulis begitu. Right? The second is the purpose of greeting card. Tujuan dari greeting card. The purpose of greeting card is to congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Jadi tujuan kartu ucapan ini untuk memberikan selamat ataupun menunjukkan rasa prihatin kepada seseorang. And then what about the generic structure of greeting card? Bagaimana bentuk strukturnya dalam membuat greeting card itu? Struktur umum dari greeting card ini tergantung bentuk desain kartunya ya. Yang penting dalam kartu ucapan terdapat beberapa elemen berikut ini. Satu, receiver. Receiver itu artinya penerima. Jadi penerima kartu ucapan itu harus jelas untuk siapakah ini ditujukan. Nah, jadi kamu boleh menulis nama penerima jika diperlukan, walaupun tidak wajib. Tetapi akan lebih baik jika begitu. Dua, body. Biasanya bagian ini berisi tulisan yang menarik dengan dilengkapi beberapa unsur berikut. Kadang-kadang dilengkapi dengan quote. Quote itu kalimat-kalimat kutipan yang berhubungan dengan peristiwa tertentu. Kadang misalkan kalau pas 17-an kamu ingin memberikan kartu ucapan kepada teman kamu, temanya nasionalisme atau kepahlawanan begitu. Kemudian picture. Kadang-kadang kartu ucapan itu dilengkapi dengan gambar yang ditempel ataupun mungkin dilukis di kartu itu sehingga hasilnya menjadi lebih menarik.
Okay, and then the third, expression, ekspresi. Jadi gunakan congratulation expression or sympathy expression. Tergantung, kalau memang kondisinya teman kalian itu baru senang, misalkan habis wisuda atau menang lomba, maka kalian harus menguapkan congratulation expression. Tetapi jika memang kondisinya teman kamu baru mengalami kesedihan, punya masalah misalnya, maka harus diberikan ungkapan-ungkapan simpati. Okay, right? And then the last, bagian dari congratulation letter atau greeting card itu harus ada sender. Sender adalah pengirim dari kartu ucapan tersebut. Akan lebih baik jika memang pengirim menuliskan namanya di dalam greeting card itu. Okay, right? Ada apa saja toh yang termasuk dalam greeting card? We'll try to start from the first. Here is birthday card. Nah, yang sering dipakai atau sering dilakukan oleh anak-anak itu ketika temannya berulang tahun, maka biasanya dikirimi birthday card, yaitu kartu ucapan selamat ulang tahun. Salah satu contohnya misalkan begini. On your birthday, we wish for you that whatever you want most in life, it comes to you, just the way you imagined it or better. Happy birthday. Nah, pada hari ulang tahunmu ini kami berharap bahwa apapun yang kamu inginkan dalam hidup bisa datang padamu, bisa tercapai ya, bahkan juga lebih baik daripada yang kamu inginkan. Happy birthday, selamat ulang tahun gitu. Right, this is only one example. So you can create your own greeting cards by using your own words. Ini hanyalah salah satu contoh. Jadi kalau misalkan anak-anak pengen membuat kartu ucapannya sendiri dengan kata-kata sendiri, tentu saja boleh. Ya, paling tidak ini contoh saja. Okay, right? The second is thank you card, yaitu kartu ucapan terima kasih. Kadang-kadang kita pengen mengucapkan rasa terima kasih pada orang lain, tetapi situasinya kayaknya kok lebih pas kalau pakai kartu, maka boleh saja. For example, like just want to express my heartfelt gratitude and say thank you. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan begini, hanya ingin mengungkapkan dari hati saya rasa terima kasih dan mengatakan thank you, gitu saja ya. Dan atau mungkin tanpa gambar tapi berupa tulisan. Dear Annie, I want you to know I appreciate your generosity. You are not only best friend for me, but also my most valuable person in life. Thank you, love Andy. Nah, ini dari Andi. Mungkin karena dia merasa bahwa Ani itu teman yang spesial, jadi dia mengirimkan surat ucapan terima kasih. Ya, saya ingin tahu. Saya ingin kamu tahu, saya menghargai kedermawanan kamu, kebaikan kamu. Kamu tidak hanya teman terbaik untukku, tetapi juga orang paling berharga dalam kehidupanku. Terima kasih. Oke, love di sini bukan cinta Andi ya, tetapi dariku Andi. Oke, the next is get well card. Kadang-kadang ketika salah satu teman kita sakit, kita juga boleh mengirimkan kartu ucapan agar segera sembuh begitu. In English, it is called get well card. Dalam bahasa Inggris itu disebutnya get well card. Contoh, sending my warmest hugs and wishes. May you regain your strength and feel better soon. Get well soon. Nah, mungkin di sini boleh ditulis nama ya, misalkan dear Anita atau dear Roni, terserah siapa yang sakit, siapa yang menerima. Dan di bawah mungkin bisa lebih jelas nanti dikasih nama kamu. Jadi kalau misalkan ini diartikan kukirimkan pelukan dan harapan terbaik terhangat gitu. Ya, maksudnya berpelukan itu di sini sebagai teman ya, tidak sebagai hubungan yang spesial begitu. Kan kalau sama teman juga kita boleh dong ya, asal dalam batas kewajaran gitu. Semoga kamu bisa mencapai kembali kesehatan kamu, memperoleh kembali kesehatan kamu dan merasa lebih baik segera. Semoga segera sembuh, begitu kira-kira. Right?
Atau salah satu lagi contoh ya, ini dari Andi kepada Ani. Dear Annie, may you get a lot of rest so that you can recover from your illness. Fighting. We are all praying for you here. Get well soon. Love, Andy. Jadi kepada Ani, semoga kamu bisa beristirahat banyak dan kamu akan dapat segera sembuh dari sakitmu. Terus berjuang ya, gitu. Kita semua sedang berdoa untuk kamu. So, semoga segera sembuh, gitu, right? Nah, itu diantaranya yang kartu-kartu ucapan. Berikutnya masih ada. What is that? Congratulation card, yaitu kartu ucapan selamat. Mungkin kalau misalkan salah satu teman kamu itu menang kejuaraan ataupun mungkin wisuda, jadi kamu perlu untuk mengucapkan selamat ya. Kalau misalkan simple, sekarang orang-orang cenderung untuk pilih mengungkapkan melalui gadget, misalkan pakai HP ataupun mungkin lewat sosmed ya, lewat Facebook, Instagram atau apapun. Tetapi mengirimkan kartu ucapan juga masih boleh dijadikan pilihan. Okay, for example like this congratulation card. Successful people do simple things differently, and you are one of them. Congratulations for your success. Orang-orang sukses itu melakukan hal-hal sederhana secara berbeda, dan kamu salah satu dari mereka. Ya, orang-orang sukses maksudnya. Jadi selamat atas kesuksesan kamu. Oke, right? Ini salah satu kartu ucapan selamat. Dalam bahasa Inggris disebut congratulation card. Dan ini yang dalam bentuk tulisan maybe. Still the writer and the receiver are the same. Masih bahwa penulis dan penerimanya sama. Misalkan, Dear Annie, congratulations, you have bought the bigger house, which you always dream about. I hope you will feel more comfortable. Don't forget to invite me to your housewarming party. You did it, congrats. Love, Andy. Kepada Ani, selamat, kamu telah membeli rumah yang lebih besar, yang selalu kau impikan. Aku berharap kamu akan merasa lebih nyaman. Jangan lupa ya untuk mengundangku di acara pindahan, pesta pindahan rumahmu. Ya, kamu sanggup melakukannya, selamat. Nah, begitu kira-kira. And then the next, masih adakah surat-surat lain, kartu-kartu lain, ucapan? Masih ada. Salah satunya holiday card. Walaupun holiday card itu bukanlah salah satu hal yang umum terjadi di Indonesia, tetapi itu ada. Cukup anak-anak tahu. Kalau misalkan pengen melakukannya, mengirim kartu holiday card kepada temannya boleh. Tapi kalau tidak, it's not a must. Ya, tidak jadi keharusan begitu. Contoh holiday card, wishing you a holiday season filled with joy. Happy holidays. Nah, seperti hari-hari ini ya. Beberapa hari ini akan ada libur panjang. Kemudian kamu punya teman akrab atau saudara yang sedang liburan, nggak harus pergi kemana-mana ya, liburan di rumah dengan keluarga gitu. Misalkan kamu boleh menuliskan holiday card atau kartu selamat liburan begitu. Oke, dan graduation card, yang ini khusus kartu ucapan selamat karena kelulusan. Mungkin lulus SD, SMP, atau dari kampus, lulus kuliah, bisa saja. For example, contohnya, you have worked hard to get a graduation and you deserve all this success. Happy graduation day. Kamu telah melakukan bekerja keras untuk mendapatkan sebuah kelulusan ini, dan kamu layak mendapatkan semua kesuksesan ini. Selamat merayakan hari kelulusan. Nah, seperti itu. Ini sama lagi boleh berupa tulisan, tidak gambar. Jadi ada beberapa yang memang gambar atau juga tulisan boleh, right? Nah, tulisannya seperti itu boleh sama. Atau mungkin yang terakhir, kita punya condolence card. Apa itu condolence card? Yaitu kartu ucapan bela sungkawa.
gitu. Jadi misalkan saja ada salah satu teman kerabat yang kebetulan salah satu anggota keluarganya meninggal, kita kan bisa mengucapkan ikut berbelasungkawa pakai kartu boleh. Kadang-kadang orang mengirimkan karangan bunga ya untuk menyampaikan rasa belasungkawanya gitu. Jadi yang di sini, our hearts are saddened by your loss. Our thoughts and prayers are with you, with love and hugs. Jadi ketika keluarganya ada yang meninggal, dia mengirim kartu ucapan belasungkawa seperti begini kalimatnya, hati kami tambah sedih, makin sedih atau sedih karena kehilanganmu. Ya, perasaan dan doa kami beserta kamu. Maksudnya kami juga punya perasaan ketika kamu merasakan sedih, kami juga sedih, dan juga selalu ada doa untuk kamu, begitu. Right? This is the condolence card. It is the same. Misalkan dari Andy ke Ani karena apa ya, kita baca dulu. Dear Annie, I'm so sorry that your brother has passed away after his long battle with cancer. Our thoughts and prayers are with you. I'm going to miss him too. Love, Andy. Si Andi mengirimkan kartu ucapan belasungkawa karena saudaranya Ani atau kakaknya Ani di sini ya, saudara lelakinya itu meninggal dunia. Jadi dia mengatakan, saya sangat bersedih karena saudara lelakimu telah meninggal dunia setelah perjuangannya yang panjang melawan kanker. Jadi pikiran dan doa kami besertamu, semoga kamu kuat, maksudnya seperti itu. So saya juga akan merindukannya, maksudnya merindukan saudara lelakimu itu karena kebetulan juga temannya, begitu ya. Oke, right. Begitu anak-anak yang kita pelajari hari ini ya. Nanti di sesi latihan atau tugasnya silakan kalian kerjakan. Dan untuk yang kali ini ya, sekali lagi Pak Awit minta maaf tidak bisa memberikan video seperti yang kemarin-kemarin pakai PowerPoint. Nah ini cukup pakai PDF saja yang Pak Awit rekam gitu, tetapi memberikan contoh-contoh dan pemahaman kepada kalian, semoga bisa dimengerti begitu. Right, this is really short video for today and we will have our next meeting next week. Right, don't forget to stay healthy and also do your best. Demikian, have a nice day. Semoga hari kamu menyenangkan. Tetap semangat ya untuk jaga semangat untuk tetap belajar walaupun dari rumah masing-masing. That's all, enough. Have a nice day. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.